Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam tak habis-habisnya rahmatmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi kau limpahkan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terpujilah namamu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Saya berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku di antara bayi-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam bayi-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih, menikmati anugerah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat atas semesta. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu.
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang melepaskan kami, Engkau yang memerdekakan hidup kami, sehingga kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami hamba kebenaran. Sebab Engkau menjadikan kami orang-orang benar, karena pembenaran yang Kau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan. Terima kasih buat darah yang kudus, darahmu yang mulia, darahmu yang berharga, yang menebus hidup kami, membayar dosa-dosa kami, membebaskan hidup kami. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Darah-Mu yang melayakkan kami tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati semua yang terbaik yang dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau berjalan di dalam jalan-jalan, berjalan dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. 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 Ya Allah baik. Ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menuntun langkah kami. Engkau yang memberkati hidup kami.
Sungguh Engkaulah Tuhan, segalanya bagi kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menyopangku, berseru berharap dalam Yesus. Saya katakan Tuhan, Tuhan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaan dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan di hidupku, amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaan dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan keadaan dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sungguh karena Engkaulah sumber kekuatan kami yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu menopang kami.
sehingga kami tidak akan pernah goyah sekalipun sekeliling kami sedang bergejolak dan bergoncang. Kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan oleh apapun. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami dapat mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukan firman dalam hidup kami. Nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini kita masuk di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Setelah kemarin kita baca di dalam pasal yang ke-12, bagaimana pada akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir, dan saat mereka keluar, mereka tidak keluar dengan tangan yang hampa, tangan yang kosong, tapi Tuhan yang menggerakkan dan memerintahkan kepada mereka untuk mereka minta kepada tetangga-tetangga mereka emas, perak, dan semua hal-hal yang berharga. Ya, tentu seperti apa yang disampaikan Pak Ramli hari Sabtu yang lalu, itu juga menjadi sebagai upah bagi bangsa Israel yang diperbudak lebih kurang, ya berarti mungkin ya diperbudaknya beberapa ratus tahun ya. Karena awal mereka masuk kan mereka tidak diperbudak, tapi sebagai orang-orang yang adalah keluarga besar dari Yusuf, sang Perdana Menteri di negeri Mesir. Dan tentu sekali lagi pembelajarannya, jangan sampai ketika taruhannya nyawa, baru kita berani melepaskan harta kita. Karena di fase sebelumnya kita belajar bagaimana Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan itu dengan seluruh aspek hidup kita, keluarga kita, bahkan semua yang ada pada kita. Dan sekali lagi berkali-kali saya katakan, bangsa Israel dengan seluruh rangkaian perjalanannya itu juga adalah gambaran dari spiritual journey setiap kita orang percaya, yang Paulus sebutkan juga kepada jemaat di Roma sebagai Israel rohani yang dicangkokkan dari zaitun liar kepada zaitun yang asli itu. Jadi mari kita memiliki sikap hati yang benar terhadap hal-hal materi dalam dunia yang sementara ini. Bahkan seperti Paulus katakan bahwa seluruh hidup kita itulah menjadi persembahan, itulah menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan. Nah, hari ini kita boleh membaca kembali bagaimana ketetapan-ketetapan berkaitan dengan Paskah yang Tuhan sudah ajarkan kepada bangsa Israel yang harus dilaksanakan turun-temurun untuk mengingat karya penebusan itu. Bagaimana mereka ditebus dari perhambaan Mesir dengan tangan yang teracung dan juga dengan darah yang tercurah. Sehingga ada hal-hal yang harus terus diingat, dilakukan setiap tahun, disampaikan, diajarkan kepada anak-anak dari turunan kepada keturunan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Sebagai orang tua, kita juga diberi tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Karena tentulah seharusnya orang tualah yang pertama kali harus memberitakan kabar baik kepada anak-anaknya. Jadi jangan menunggu atau berharap, oh itu tugas gereja, nanti tugas guru-guru sekolah minggu, kids, tugas pemimpin-pemimpin di remaja, pemuda.
Tapi biarlah setiap kita orang tua, sejak masa kecil mereka kita didik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, mengenal Tuhan. Dan ketika mereka remaja, ya mereka akan lebih mudah untuk membuka hati, mendeklar secara pribadi hidup mereka sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan sekarang kita masuk di dalam pasal yang ke-13, ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh bangsa Mesir, dipaksa dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung, seluruh anak sulung baik manusia maupun hewan ternak itu diambil dalam tanda kutip dengan paksa, dan itu yang membuat mereka akhirnya ketakutan dan mengusir bangsa Israel untuk keluar dari negeri mereka. Nah, berbanding terbalik kepada bangsa Israel, Tuhan memberikan perintah untuk mereka mempersembahkannya. Nah, yang namanya persembahan itu tentu kan walaupun sakit, walaupun berat, tapi harus dilakukan dengan sukarela. Jadi semua anak sulung, baik manusia maupun hewan ternak, itu menjadi milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri ini telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelakiku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan di lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya
Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Nah, jadi ada ketetapan yang Tuhan juga ajar bahwa selama 7 hari bulan di mana mereka keluar itu dijadikan bulan pertama dalam penanggalan Israel sampai hari ini, itu bulan Abib, dan mereka harus memperingatinya salah satunya dengan makan roti yang tidak beragi. Bicara tentang hal yang kudus, yang tidak terkhamiri, tidak tercampuri dengan hal-hal yang lain. Sebagaimana pembebasan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, itu murni 100%. Itu adalah karya Tuhan. Tidak ada hal-hal lain yang menyempurnakannya. Tidak ada hal-hal yang lain yang melengkapinya. Nah, begitu juga dengan kita hari ini harus ingat bahwa keselamatan itu ya hanya semata-mata karena anugerah karya salib. Sehingga kalau kita pernah belajar tentang keselamatan, tidak ada yang namanya keselamatan plus. Keselamatan itu ya hanya karena percaya kepada Yesus. Tidak ditambahi dengan perbuatan baik sedikit pun. Karena sesungguhnya tidak ada yang berbuat baik satupun tidak, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Manusia telah berdosa, menjadi hamba dosa, menjadi manusia berdosa, sehingga tidak ada satupun perbuatannya yang dianggap layak disebut sebagai perbuatan baik. Bahkan Yesaya digambarkan seperti kain gombal, kain kotor, kenajisan manusia. Tapi sekali lagi kita bersyukur oleh karya salib, oleh darah yang kudus, darah yang mahal itu, kita ditebus, dan sekali lagi, tidak ada sedikit pun andil dari kita. Anugerah keselamatan itu murni, pure, 100% perbuatan tangan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi mari terus kita bersyukur untuk hal itu. Tentu kita tidak mengingatnya setahun sekali menjelang hari raya Paskah, tetapi biarlah setiap hari terus kita mengingat karya salib, karena itulah makna baptisan yang berkali-kali saya sampaikan, yaitu seperti yang Yesus katakan, hendaklah engkau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi itu setiap hari kita harus menyangkal diri kita, dalam artian diingatkan bahwa manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur bersama Kristus, dan kita ini bangkit bersama Kristus menjadi ciptaan baru. Dan caranya adalah dengan kita terus memikul salib, memikul karya itu terus dalam hidup kita, mengingat terus karya salib itu. Sehingga dengan hal itu kita baru bisa mengikuti Yesus. Jadi kita bukan lagi orang yang jatuh bangun terus di dalam dosa, tapi kita terus menanggalkan keberdosaan kita dan mengingat karya salib itu setiap saat dalam hidup kita. Jadi itu yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, dan yang tentunya sampai hari ini juga terus harus kita lakukan. Dan bicara tentang anak sulung, tadi dikatakan juga kecuali keledai itu harus diganti juga dengan anak domba, atau kalau enggak dipatahkan. Karena di zaman itu kan yang menjadi kawanan hewan ternak, ya ada kambing, domba, lembu, sapi, dan itu semua binatang yang halal. Sementara keledai itu termasuk binatang ternak waktu itu, karena digunakan untuk alat angkut. Tetapi keledai termasuk binatang yang najis. Kalau nanti Bapak Ibu akan lihat lebih detail lagi di kitab Imamat rinciannya. Sehingga ya yang sesuatu yang najis itu tidak bisa dipersembahkan sebagai persembahan. Makanya harus diganti. Tapi anak sulungnya tetap milik Tuhan. Cuman harus diganti, atau kalau enggak ya dipatahkan batang lehernya. Jadi itu sih perbedaannya kenapa kalau keledai harus diganti atau dipatahkan. Nah, perikop berikutnya kita baca bagaimana Tuhan menuntun umatnya.
Kita akan masukin dalam satu fase baru, bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang teracung, dan tangan yang sama itu yang menuntun mereka. Dan tentu sekali lagi, ini kisah yang sudah tidak asing, yang tentunya ada hal-hal yang kita bisa contoh untuk dilakukan. Tapi ada begitu banyak hal yang tentunya menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk. Kita baca perikop berikutnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Jadi kita tahu bagaimana Tuhan yang menuntun umatnya. Ya walaupun kita tahu juga waktu itu kan memang belum ada kompas, tapi tentulah peradaban zaman itu, jalan antar negeri itu pasti sudah ada. Tapi ya kita lihat dari sejak semula Tuhan ya mengenalah bangsa Israel ini. Jangankan setelah dituntun keluar dari Mesir. Waktu awal-awal saja kita sudah lihat gelagatnya bagaimana tipe bangsa Israel ini. Ketika pertama kali Musa datang membawa kabar pembebasan, wah mereka langsung euforia, senang. Tapi begitu Tuhan mulai memberi tulah kepada bangsa Mesir dan kemudian Firaun mengeraskan hati, membuat mereka semakin sengsara dengan tidak memberikan jerami, tapi pekerjaan harus sama. Wah, mereka mulai lagi berontak kepada Musa, marah, bersungut-sungut. Dan ya itulah karena Tuhan mengenal karakter, tipe hati orang Israel. Sehingga Tuhan kita baca hari ini memimpinnya lewat jalan yang memutar. Karena nanti di kitab Ulangan kalau nggak salah kita akan mengerti ya supaya Tuhan tuh mengetahui dalam artian bukan mengetahui karena Tuhan nggak tahu, tapi Tuhan mau membentuk hati bangsa Israel itu. Dan kita tahu pada akhirnya ya mereka bukan lagi cuman jalan berputar yang agak panjang, tapi perjalanan mereka menjadi perjalanan yang sangat panjang, 40 tahun. Yaitu pun sekali lagi karena kedegilan hati bangsa Israel. Yang tentu nanti kita akan belajar untuk menjadi sebuah peringatan-peringatan dalam hidup kita. Saya baca lanjutnya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saya sih nggak bisa bayangkan seperti apa dahsyatnya, kerennya perjalanan bangsa Israel. Bayangin Bapak Ibu, siang kan memang padang gurun itu tempat yang panas, tetapi Tuhan memberikan tiang awan. Artinya ada awan yang menaungi perjalanan mereka sehingga terik mentari itu tidak langsung menerpa mereka, tetapi terhalang oleh awan. Dan tentu kalau kita baca kemarin
yang keluar dari Mesir itu kan 600.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Anggap saja kalau kita asumsikan, artinya 600 laki-laki itu nanti kita juga akan tahu itu yang dewasa itu 20 tahun ke atas, yang notabene-nya pada waktu itu rata-rata pasti sudah menikah karena dianggap dewasa. Sehingga kalau kita anggap saja masing-masing punya 2 anak, berarti kan 600.000 kali 4. Suami 1, istri 1, anak 2. Berarti itu sekitar 2,4 juta. Makanya para penafsir Alkitab katakan lebih kurang 3 juta orang-orang yang keluar dari Mesir, bangsa Israel. Belum lagi nanti kita tahu di kitab Ulangan ada istilah orang-orang bajingan. Artinya dari bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu juga ada di Mesir, dan kemudian mereka melihat bagaimana Allah Israel itu membebaskan umatnya dengan tangan yang hebat, mereka juga mulai ikut dalam barisan itu. Walaupun orang-orang itu jugalah yang nantinya menjadi provokator bagi bangsa Israel untuk berontak kepada Musa, kepada Tuhan. Dan ayat ini juga katakan kalau malam ada tiang api. Padang gurun itu kalau malam akan menjadi sangat dingin. Tetapi ada tiang api yang akan menghangatkan. Jadi sebenarnya perjalanan super eksekutif Bapak Ibu. Tuhan itu nggak pernah tanggung-tanggung di dalam menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan pemeliharaannya. Tapi sekali lagi, ya kita akan banyak belajar dari bangsa Israel. Tapi hari ini kita mau bersyukur ketika kita membaca kisah ini, bagaimana kita punya Tuhan yang berjanji, dan Tuhan punya kuasa untuk menepati janjinya. Seperti yang pernah saya katakan, sejak dari kitab Kejadian pasal 15, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan ada di negeri asing selama 400 tahun, tapi dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat, Tuhan akan membebaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tanah Kanaan. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi mari hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, sedang bergoncang, prinsip yang sama itu tetap berlaku bagi kita. Berkali-kali hari-hari ini saya harus mengingatkan setiap jemaat Wahyu 3 ayat 10. Hari-hari ini Tuhan juga sedang mengirimkan pencobaan ke atas seluruh muka bumi. Dalam seluruh aspek, seperti apa yang Yesus juga katakan 2000 tahun yang lalu. Akan ada kesulitan ekonomi, akan terjadi bencana alam, akan terjadi banyak penyakit-penyakit sampar, artinya mewabah. Kemudian akan ada perang di mana-mana. Tapi seperti Tuhan sanggup mengadakan perbedaan bagi orang Israel, sekalipun mereka ada di dalam negeri yang sama. Tuhan adakan perbedaan. Begitu juga dengan kita. Orang-orang yang tekun menuruti firman Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan adakan perbedaan. Sekalipun kita ada di bumi yang sama. Kita ada di situasi yang sama di sekeliling kita. Tapi ada perlindungan Tuhan. Mari kita percaya Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Yang menjadi perenungan hari ini adalah apakah kita juga mau melakukan bagian kita. Menuruti firman Tuhan. Atau kita berusaha dengan kekuatan kita untuk terlindung dari ancaman ekonomi, ancaman keamanan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jauh lebih baik kita berlindung
di bawah tangan Tuhan. Berlindung kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti lagu lama yang berkali-kali saya nyanyikan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kegemparan akan semakin banyak hari-hari ini. Tapi sekali lagi ingat, kita punya Tuhan yang berjanji akan melindungi orang-orang yang tekun menuruti firman-Nya, menanti-nantikan Dia. Dan doa saya, kita semua masuk dalam hitungan orang-orang seperti itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya kembali kepada Coach Johnny Samuel. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini. Engkau telah memilih dan menebus kami Tuhan. Dan melepaskan kami Tuhan dari setiap dosa dan ikatannya Tuhan. Engkau telah menembus bangsa Israel Tuhan untuk keluar dari Mesir Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan ketika Engkau menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api Tuhan. Demikian juga Engkau menuntun setiap langkah hidup kami setiap hari Tuhan. Dan kasih penyertaan-Mu Tuhan, gada dan tongkat-Mu Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan. Pagi hari ini juga berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau terus pakai Pak Heri itu dimanapun dia berada Tuhan. Engkau terus menuntun dan membimbing Tuhan. Menyertainya dengan tiang awan dan tiang api Tuhan. Dan setiap perjalanannya Tuhan, dia boleh berhasil Tuhan. Berkati Pak Heri sama istri dan anak-anak mereka. Hidup mereka boleh menjadi teladan dan berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua di pagi hari ini. Sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu terus menuntun setiap langkah hidup kami. Dan Engkau menyertai kami di masa-masa sulit kami Tuhan. Engkau terus menuntun dan membimbing Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Allah kami tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau akan menyertai dengan tiang awan dan tiang api setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi orang Tuhan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini terus berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Biarlah Engkau terus memulihkan kesehatannya, dia kekuatan, semangat Tuhan. Biarlah di masa tuanya, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan. Engkau juga memberkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Yang terus melawatnya, dan memberi mereka kekuatan dan kesehatan juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami, para penatua-penatua kami Tuhan, manapun mereka Engkau tetapkan, ya mereka boleh terus melayani Engkau, Engkau memberikan mereka hikmat untuk memimpin jemaat kami, memikirkan yang terbaik. Setiap keputusan mereka boleh membawa jemaat-Mu semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Engkau juga berkati para hamba-hamba-Mu melayani Engkau dimanapun Engkau tetapkan seluruh cabang-cabang pelita komuniti Tuhan. Engkau taruhkan mereka hikmat dan Engkau terus menuntun mereka untuk membawa jemaat-Mu semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati, Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya.
gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajaran. Kau menaruhkan mereka hikmat dan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, aman, dan tentram. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi, hasil alam yang melimpah. Engkau sediakan buat negara kami. Bila semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami dan pandangan-Mu di pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Kami bersyukur buat pimpinan, tuntunan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Bahkan kami percaya Engkau Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga seumur hidup kami ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan. Sebab itu kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami. Engkau yang memberkati seluruh pekerjaan tangan kami, dan itu memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan di dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.